Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuria Lestari, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi pada program studi pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya pada hari ini akan memaparkan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sosial Media yang diampu oleh Bapak Roma Iskandar SEMM. Saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif media sosial bagi anak usia dini. Sosial media dan anak usia dini. Seperti yang kita ketahui sekarang, zaman sekarang adalah zaman di mana semua sudah menggunakan teknologi yang berbasis internet. Anak-anak menggunakan handphone, bahkan di antara mereka ada yang sudah bisa mendownload media sosial. Lalu, apa media sosial? Media sosial adalah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, menciptakan isi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Anak-anak sejak dini telah mengenal media sosial. Bahkan tidak sedikit orang tua yang mengenalkan media sosial kepada anak-anaknya. Mereka membuatkan akun, memberitahu passwordnya, sampai kepada mengajarinya cara menggunakan media sosial. Ini tidak jarang kita temui. Bahkan semakin hari semakin banyak pengguna sosial media dari kalangan anak kecil hingga orang tua atau orang dewasa. Selanjutnya adalah ada hal yang tidak boleh orang tua lupa, bahwa perkembangan anak adalah tanggung jawab dan prioritas orang tua. Peran orang tua sangatlah penting mempengaruhi tumbuh kembang si buah hati. Setiap orang tua pasti menginginkan perkembangan yang baik untuk anaknya. Misalnya dalam hal ibadah, akhlak, sosial, maupun akademi di tengah maraknya aktivitas digital yang digemari masyarakat mulai dari balita hingga orang dewasa. Lalu apa dampak dari media sosial? Tentu ada dampak dari media sosial. Dengan atau tanpa disadari oleh orang tua dan orang dewasa lainnya, di sekitar anak telah memaparkan internet dan media sosial terhadap anak dari sejak usia dini. Oleh karena itu, ada sebuah urgensi untuk mengulas tentang dampak positif dan dampak negatif dari pemaparan internet atau sosial media terhadap anak usia dini, baik itu dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu tentunya dampak sosial media itu akan berpengaruh kepada perkembangan psikologi sang anak. Yang selanjutnya terhadap perkembangan fisik sang anak, lalu perkembangan sosial emosional, perkembangan intelijensi, dan tentunya perkembangan moral sang anak. Adakah dampak positif dari sosial media terhadap anak? Ya, tentu ada. Yang pertama adalah membantu anak-anak terhubung dengan keluarga besar dan kerabat yang jarang mereka temui. Dengan melakukan video call, anak-anak bisa merasa kedekatan meskipun jarak memisahkan antara mereka dan saudaranya. Selanjutnya adalah mempelajari hal-hal yang baru. Mereka bisa bertukar ide, membantu mengasah keterampilan jaringan. Dengan mengajarkan anak mengoperasikan ponsel pintar dan media sosial, anak jadi mengerti bagaimana teknologi bekerja dan cara memanfaatkannya. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh orang tua lupa, yaitu selalu mengingatkan anak untuk tetap membatasi waktu ketika anak bermain media sosialnya. Lalu yang selanjutnya adalah media sosial juga bisa membantu untuk memotivasi anak agar jadi lebih baik dalam berkomunikasi dan mendorong kebebasan mengekspresikan diri mereka. Dari menonton video yang sesuai dengan usianya, tentunya anak-anak bisa belajar hal-hal yang baru, seperti cara bersikap dengan teman sebayanya, dengan orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda daripadanya. Lalu yang selanjutnya adalah, adakah dampak negatifnya? Dampak negatif sosial media terhadap anak? Iya, tentu ada. Yang pertama adalah luasnya media sosial bisa membuat anak kita tidak terkontrol informasi yang dia akses. Situasi semacam ini dapat menyebabkan anak-anak bisa saja mengakses situs-situs yang seharusnya mereka tidak buka. Contohnya situs-situs pornografi atau grafis yang dapat mempengaruhi proses berpikir mereka. Yang selanjutnya adalah cyberbullying. Cyberbullying ini menjadi efek selanjutnya yang bisa anak-anak dapatkan. Telah banyak contohnya yang pernah terjadi. Bullying sendiri dapat memiliki efek yang berbahaya dan berpotensi fatal bagi anak-anak, yang setiap tahunnya ada saja kasus anak-anak yang
bunuh diri, mungkin ini anak remaja gara-gara hal dibully gitu ya. Lalu yang dampak negatif yang selanjutnya adalah menghabiskan waktu terlalu banyak, dapat mempengaruhi anak secara negatif, dan terlalu sering memainkan media sosial bisa membuat anak kecanduan hingga mempengaruhi kesehatan fisik anak-anak. Dan dampak negatif yang selanjutnya adalah anak menjadi malas, tidak peduli lingkungannya, dan sulit berkomunikasi. Dari pemaparan-pemaparan tadi yang telah saya sampaikan, kita tarik benang merahnya bahwa dari uraian yang telah tadi saya sampaikan, kita bisa menstimulasi anak-anak dengan media sosial. Tentunya media sosial tersebut digunakan sebagai sarana untuk mengoptimalisasi perkembangan kognitif anak usia dini. Lalu ada kalanya media sosial juga berpengaruh terhadap kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial anak. Media sosial pada dasarnya hanyalah sebuah alat dan sarana yang dapat memberikan dampak yang berbeda-beda bagi setiap penggunanya. Semua tergantung dari cara penggunanya memanfaatkannya sebaik mungkin dan sesuai dengan tumbuh kembang anak usia dini tentunya. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah usia dini merupakan usia emas atau sering kita sebut golden age, di mana pertumbuhan sel otak sebagai potensi kognitif mulai berkembang pesat jika diberikan stimulasi dengan tepat dan dapat memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ke depannya. Dan yang terakhir adalah tentu pengontrolan dan pengawasan yang ketat dan tegas dari orang tua pada anak dalam menggunakan media sosial, serta orang tua lebih mendekatkan diri kepada anak agar anak tidak menjadikan sosial media menjadi temannya yang akhirnya memberikan dampak negatif bagi kehidupan anak selanjutnya. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.